Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 221105081223 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester metodologi tafsir tematik yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Masuk ke pokok pembahasan. Ada metodologi tafsir tematik versi kedua, tafsir tematik tentang metodologi harta, pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, hakikat ruh dalam Al-Quran, dan cara mencari indeks ayat. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metodologi tafsir tematik yang pertama dan yang kedua. Urgensi metodologi tafsir tematik. Yang pertama, tafsir maudu'i mencakup seluruh disiplin ilmu. Yang kedua, tahu kaitan ayat satu dengan yang lainnya dalam satu pembahasan judul. Yang ketiga, tafsir ini mendorong lahirnya tafsir sains alam dan sosial ilmu akhlak dan kepribadian atau konsep manusia dan lain-lain. Yang keempat, tafsir ini mencakup semua tema kehidupan, contohnya seperti peperangan dan keluarga. Yang kelima, mempermudah para akademisi mengetahui berbagai macam topik secara menyeluruh, terlebih dalam mushaf telah tercantum indeks tematik Al-Quran. Sejarah tafsir tematik. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya, yang semisal sebagai contoh ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezaliman. Maka sahabat bertanya apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut. Contohnya Quran surat Al-An'am ayat 82 dengan Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan Quran surat Al-An'am ayat 54 dengan Quran surat Al-Luqman ayat 34. Periode sahabat dan tabi'in. Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan At bin Abi Robah. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud, diantaranya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais. Tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori Ibnu Jarir at-Tabari dan mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai ke Rasulullah SAW. Sahabat dan para tabi'in, generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir at-Tabari, mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Pakar fikih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti As-Solabi dan Al-Qazin dan seterusnya. Periode setelahnya. Periode berikutnya lebih mengkerucut lagi, yang dikenal dengan metode tafsir maudu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan. Membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibyan dalam tataran akomodasi. Tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Syatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Mengkaji secara tematik, yaitu ada mencari ayat, mengumpulkan ayat-ayat yang setema, diurutkan sesuai asbabun nuzulnya, mensyarah ayat-ayat, ditalik, dikomentari atau dibuat sintesa, membuat istinbat. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tafsir tematik metodologi harta. Cara menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir tematik. Yang pertama, kajian relevan. Dengan studi pustaka, klasik atau kontemporer, baik buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Contohnya kitab Al-Amwal, karya Abu Ubaid Ibnu Qutaibah. Dan juga ada kitab An-Nukud.
karya Ahmad bin Yahya. Yang kedua yaitu mencantumkan latar belakang. Masalah adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Sebagai pembaca akan mendapat inspirasi. Contohnya yang pertama, muncul konsep-konsep harta bersifat kapitalistik, rakus, privat, dan lain-lain. Sehingga muncul konsep bunga, riba, judi, dan lain-lain yang menjadi sebab kesenjangan sosial dan moral. Sementara dalam Islam konsepnya adalah berkah, tolong menolong, dan lain-lain. Yang kedua ada konsep suyu'iyah atau sosial. Harta menjadi milik bersama komunitas, tidak mengakui kepemilikan individu, yang ada semua adalah kepemilikan negara. Yang ketiga ada kajian teoristik. Teori adalah pendapat. Pendapat harus menjelaskan keluar tema. Contohnya, mencari kata yang berkaitan dengannya di dalamnya pendapat orang, kamus, dan lain-lain. Mencari kata mal atau yang berkaitan dengannya di dalam pendapat orang, kamu, dan lain-lain, baik secara bahasa maupun istilah. Di dalam menukil teori biasanya tidak dari satu sumber saja. Setelah mendapat banyak teori maka disimpulkan, disebut sintesa. Yang keempat ada kajian tafsir. Pilih dan kumpulkan ayat-ayat tentang harta melalui pendekatan. Yang pertama mustalahat atau istilah dengan membaca indeks kamus Quran, meneliti sendiri. Yang kedua ada membuka kitab tafsir untuk menafsirkan ayat yang terkait. Dan yang terakhir kesimpulan. Adapun yang kelima yaitu inovasi dan pengembangan manajemen pendapat, yaitu jauhi harta syubhat dan haram. Perencanaan anggaran pengeluaran seperti wakaf, zakat, hutang, investasi, konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Menjawab rumusan masalah, saran abstrak berisi makalah, tujuan, metode, atau hasil, atau keywords di dalam hal paling inti yang mewakili isi. Font Arabik, istilah asing harus dicetak miring atau italik. Pembahasannya, dalam sistem ekonomi kapitalis, Rasul Maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas, private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosial syuyu'iyah tidak dikenal dengan kepemilikan individu, private property. Yang ada hanya kepemilikan negara Islam. Ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Istilah-istilah makna tarbiyah. Yang pertama ada al-islah, yang kedua al-akhlak, yang ketiga at-tansiyah, yang keempat tazkiyah, yang kelima asasiyah, yang keenam ta'lim, yang ketujuh at-tahzib, yang kedelapan at-tohir, yang kesembilan al-irsyad. Problematika pendidikan. Yang pertama kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Yang kedua disorientasi dalam mencari ilmu. Yang ketiga cengkraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan neologen atau antara agama dan umum. Masuk ke materi yang kelima yaitu hakikat ruh dalam Al-Quran. Ruh menurut bahasa bermakna an-nahu, yaitu artinya tiupan. Ar-ruh artinya jiwa yang badannya hidup. Makna-makna ruh ada al-wahyu, al-burha, an-nafas, jiwa manusia. Yang keempat Jibril alaihissalam, yang kelima amrun nubuwah atau urusan kenabian. Perkataan ar-ruh disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. 3 penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Kudus. Yang pertama, kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Yang kedua, mujizat. Salah satu mujizat Nabi Isa dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya, kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Itu disebut Ruhul Kudus. Itu makna yang kedua. Yang ketiga itu suci.
Hakikat ruh dalam Al-Quran. Yang pertama ada kehidupan atau nyawa. Terdapat Quran surat Al-Isra ayat 85. Yang kedua ada kata ruh yang menunjukkan makna malaikat Jibril. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87. Yang ketiga ada kata ruh yang menunjukkan wahyu atau Al-Quran. Terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 2. Yang keempat kata ruh yang menunjukkan arti pertolongan Allah. Itu Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Dan yang terakhir kata ruh yang menunjukkan arti rahmat Allah. Quran surat 87. Masuk materi yang keenam yaitu cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat. Yang pertama menentukan tema yang dibahas. Yang kedua mengumpulkan ayat-ayat. Yang ketiga diurutkan ayat-ayatnya. Yang keempat dikaji dan dicari tafsirnya. Dan yang kelima yaitu menyusun sistematika penulisan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.